Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Fans The United yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Setan Merah. Bruno Fernandes punya cara unik rayakan gol. Bintang Manchester United itu selebrasinya sering disorot media. Penampilan bintang anyar Manchester United Bruno Fernandes terus menuai pujian. Pemain asal Portugal ini cukup produktif dalam urusan mencetak gol, terutama tendangan penalti. Ternyata bukan hanya urusan menjebol gawang lawan yang selalu jadi perhatian publik. Kebiasaan gelandang Manchester United saat selebrasi atau merayakan gol juga selalu disorot. Fernandes terlihat menutup telinganya setiap kali mencetak gol untuk Manchester United, dan dia selalu merayakan dengan cara khasnya. Ditanya soal kebiasaan uniknya, Fernandes menjelaskan kepada situs resmi klub ini adalah cerita yang panjang, dan pemain Manchester United yang direkrut dari Sporting itu telah mengungkapkan bahwa putrinya yang menginspirasi perayaan gol uniknya. Di Portugal, ketika saya bermain dan saya memulai musim kedua saya di Sporting, putri saya tumbuh besar, Anda tahu, kata Fernandes. Kadang-kadang saya dan istri saya sedang berbicara dengannya dan dia langsung meletakkan jari di telinga. Setelah itu dia mulai menutup keduanya. Jadi saya memilih ini untuk merayakan gol untuknya, ujar Fernandes. Sekarang dia tahu setiap kali aku melakukan itu untuknya. Awalnya dia tidak tahu, tapi sekarang dia tahu. Setiap saat itu untuknya, kata Fernandes. Fernandes telah mencetak 12 gol impresif di semua kompetisi musim lalu setelah bergabung dengan Red Devils pada Januari. Meremehkan, terungkap penyebab Borussia Dortmund belum mau melepas Jadon Sancho ke Manchester United. Manchester United belum juga bisa mendapatkan buruan utamanya musim panas ini, winger Borussia Dortmund Jadon Sancho. Dortmund terus bersikeras menolak melepas pemuda Inggris itu ke Manchester United. Sancho menjadi incaran utama Manchester United untuk bursa transfer musim panas 2020. Sancho sudah diburu Manchester United lebih dari 2 bulan. Negosiasi antara Manchester United dan Dortmund terus menemui jalan buntu. Manchester United kabarnya bersedia menaikkan tawaran menjadi 90 juta pound sterling. Ini menjadi tawaran terakhir Manchester United. Jika kembali ditolak, The Red Devils bakal move on ke target lain. Di proposal terbaru, Manchester United akan membayar Sancho 75 juta pound sterling, sedangkan sisa 15 juta pound sterling akan diberikan dalam bentuk bonus jika target yang dipatok tercapai. Menurut laporan ESPN, Manchester United ingin menyisipkan pilihan bonus terkait performa di Liga Champions. Dortmund keberatan dengan klausul ini sehingga belum juga menyetujui proposal dari Manchester United. Dortmund khawatir Manchester United tidak akan bisa lolos ke Liga Champions setiap musimnya, sehingga bisa membuat mereka berpotensi kehilangan uang dalam jumlah besar. Dortmund lebih menginginkan tanpa klausul tambahan. Kecemasan Dortmund cukup wajar. Manchester United sering absen di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Musim lalu pun Manchester United meraih 3 Liga Champions 2020-2021 dengan susah payah. Manchester United baru bisa mengunci 3 Liga Champions 2020-2021 di pekan terakhir Liga Inggris 2019-2020 setelah menang atas Leicester City. Jika saja ketika itu kalah melawan Leicester City, Manchester United tidak akan berlaga di Liga Champions 2020-2021. Sering dicampakkan Manchester United, AC Milan ingin pinjam Diogo Dalot dari Setan Merah. AC Milan masih bergerak di bursa transfer musim panas ini. Kabar terbaru menyebut Rossoneri ingin meminjam Diogo Dalot dari Manchester United. Seperti diwartakan jurnalis Fabrizio Romano, Milan kabarnya mulai membuka pembicaraan terkait transfer Dalot. Pemain asal Portugal itu ingin dipinjam. AC Milan meminta Diogo Dalot dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, tetapi Manchester United inginnya melepasnya permanen. Belum ada kesepakatan tercapai saat ini, cuit Romano juga jurnalis Sky Sport. Dalot sendiri menjadi pemain Manchester United sejak 2008, tahun ketiga diboyong di era kepelatihan Jose Mourinho di Old Trafford. Awalnya ia mendapatkan kesempatan bermain yang cukup, yakni bermain 23 kali di musim perdananya ketika masih berusia 19 tahun. Namun pelan-pelan Dalot mulai sering ditepikan seiring dipecatnya Jose Mourinho dan digantikan oleh Gunnar Solskjaer. Pemain 21 tahun itu cuma tampil 11 kali pada musim 2019-2020 dan musim ini belum dimainkan.
dimainkan. Dalot masih belum bisa merebut posisi bek tengah Manchester United sebab masih ada Eric Bailly dan Harry Maguire. Hengkang dari Old Trafford pun bisa menjadi opsi di tengah kesulitannya bersaing. Milan sendiri masih memburu bek guna memperkuat lini belakangnya. Sejauh ini dua Diallovarosa baru mempermanenkan Simon Kjaer dari Sevilla. Menyindir secara halus, Fernandes dijagokan meraih sepatu emas di musim ini. Bruno Fernandes Manchester United dijagokan meraih sepatu emas di Premier League sebagai penanda top skor Liga Inggris. Tapi prediksi itu bernuansa sindiran. Dia adalah Peter Crouch yang melontarkan pernyataan tersebut. Mantan penyerang timnas Inggris itu melakukan dalam sesi tanya jawab yang dimuat oleh media Inggris Daily Mail. Crouch saat ini menjawab pertanyaan seseorang via Twitter mengenai prediksinya atas jumlah penalti yang sekiranya akan didapatkan oleh Manchester United di musim ini. Aku menjagokan Bruno Fernandes meraih sepatu emas, dan aku melakukan itu karena aku akan mendengar penalti buat Manchester United 1 pekan sekali dari saat ini sampai Mei. Ada 38 laga, jadi aku akan bilang 38 penalti, sebut Peter Crouch dalam jawabannya. Menurutku, tendangan penalti buat mereka di kandang Brighton pada hari Sabtu benar-benar luar biasa. Aku tak yakin bagaimana perasaanku ada di kubu yang menduga sudah dapat 1 poin saat peluit akhir, tapi kemudian ada VAR pada saat jabat tangan usai laga sedang berlangsung, imbaunya. Insiden itu mengacu pada kemenangan Manchester United dengan skor 3-2 atas Brighton akhir pekan lalu. Saat itu Bruno Fernandes memastikan kemenangan setan merah lewat eksekusinya dari titik 12 pas. Sebelum itu wasit sempat sudah meniup peluit akhir, tapi kemudian memutuskan untuk mengejar VAR atas dugaan pelanggaran di kotak terlarang. Pada akhirnya Neil Maupay dinilai melakukan handball dan Manchester United pun dapat penalti. Tendangan penalti yang dieksekusi Bruno Fernandes itu sendiri tetap 100% sah untuk diberikan. Sekalipun wasit sempat meniup peluit akhir, mengingat pelanggaran dari Maupay telah terjadi pada saat pertandingan masih berjalan. Ole Gunnar Solskjaer bisa saja terancam dipecat kalau permainan Manchester United masih di bawah Brighton. Roy Keane menilai posisi Ole Gunnar Solskjaer terancam usai Manchester United tampil tak meyakinkan. Target Solskjaer kini tak lagi hanya membawa Manchester United ke 4 besar. Solskjaer musim lalu berhasil mengantarkan Manchester United finish ke peringkat 3 di Liga Inggris. Ia dinilai berhasil karena bisa mengantarkan timnya menembus 4 besar dan meraih tiket Liga Champions. Meski begitu, kualitas antara setan merah dengan Manchester City dan Liverpool yang masih berada di atas mereka di klasemen musim lalu dinilai terlalu jauh. Manchester United mengumpulkan 66 poin di musim lalu berjarak 15 angka dengan Manchester City dan 33 poin dengan Liverpool. Kan ingin Solskjaer meningkatkan kemampuan anak asuhnya untuk bersaing dengan City dan Liverpool. Namun harapan Ken tampaknya jauh dari kenyataan jika melihat performa Manchester United di 2 laga terakhir. Mereka kalah 1-3 dari Crystal Palace dan menang susah payah 3-2 dari Brighton. Kan menilai hasil kurang meyakinkan ini bisa mengancam posisi Solskjaer. Pasalnya manajer asal Norwegia itu sudah dituntut untuk memberikan gelar untuk Manchester United. Ia bukan lagi sekedar ditargetkan hanya untuk membawa timnya menembus 4 besar. Tugas Ole akan jauh berbeda di musim ini. Saya pikir tahun lalu adalah tentang masuk ke 4 besar. Saya tahu mereka mencapai 3 semifinal, tetapi itu harus lebih tinggi di tahun ini, ujar Ken dikutip dari Sky Sport. Mereka harus bisa lebih dekat dengan Liverpool dan Manchester City. Total poin mereka tidak bisa sama seperti selama 3 atau 4 tahun terakhir. Ole Gunnar Solskjaer mungkin harus mendapatkan trofi. Saya pikir periode pemecatan sudah pasti berakhir untuk Ole musim ini, dan tekanan mulai meningkat sekarang, terutama dengan penampilan seperti itu selama seminggu terakhir ini, dan saya yakin Manchester United bisa bangkit kembali di bawah Ole Gunnar Solskjaer agar setan merah bisa banyak berbicara di Liga Champions.